Kembali lagi di channel Max Donghua. Gimana nih kabarnya para tetua? Apakah sudah siap lanjut dengan perjalanan Xiaoyan? Oke lah, kita lanjutkan lagi BTTH episode 150 dan selamat berimajinasi. Pertarungan yang menegangkan antara Xiaoyan dan Yang Hao akhirnya mencapai klimaks. Ling Quan dan komandan kelima terkejut bukan main saat menyaksikan Yang Hao yang terkenal tangguh justru tumbang dengan mudah. Kekalahan itu bukan hanya memalukan, tapi mengungkapkan bahwa kekuatan Xiaoyan telah melampaui batas yang diketahui semua orang. Dengan kondisi tubuh yang compang-camping dan darah mengucur, Yang Hao masih nekat menyerang. Xiaoyan kemudian menghentikannya dengan satu serangan telak lagi yang membuat tubuh Yang Hao mental hingga menghancurkan meja dan kursi. 4 orang misterius dari klan Yan memperhatikan pertarungan dari kejauhan. Mereka terlihat berbeda dengan sebuah simbol api menyala di dahi mereka. Di sisi lain, salah satu wanita berkerudung merah dingin dan mempesona memperlihatkan minat yang jelas terhadap Xiaoyan. Bukan karena kekuatannya, namun karena api surgawi di dalam tubuhnya. Ketika Yang Hao hendak mengamuk lagi, suara yang dingin tiba-tiba menghentikannya. Seseorang pria kuat muncul bernama Lin Su, komandan kedua pasukan terendam hitam. Sosok berarmor perak ini langsung menegur keras Yang Hao dan mengarahkan perhatiannya kepada Xiaoyan. Lin Su saat ini merasa martabat pasukannya tercoreng, lalu ia menantang Xiaoyan untuk bertarung kembali. Dia bukan hanya menguji kemampuannya, tapi seolah ingin menekan Xiaoyan agar tunduk. Namun, Xiaoyan menanggapi tantangan itu dengan sikap yang tenang dan ejekan halus, memperlihatkan bahwa dia siap menghadapi siapa saja. Tepat saat pertarungan hendak dimulai, sesepuh klan Gu bernama Gu Sun kemudian muncul dan langsung memarahi Lin Su. Dia menganggap perbuatan Lin Su ini memalukan karena memperlakukan tamu mereka seperti musuh. Dengan kekuatan dan otoritasnya, Gu Sun memaksa mereka pun mundur. Saat mundur, Lin Su membisikkan ancaman kepada Xiaoyan dan menyuruhnya angkat kaki dari klan Gu jika tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Kemudian Xiaoyan pun membalas dengan senyum tenang namun tajam, pertanda bahwa ia tidak akan mundur. Di sisi lain, Gu Sun meninggalkan pesan samar kepada Xiaoyan bahwa kehadiran Xiaoyan akan memicu banyak masalah di klan Gu, terutama karena hubungannya dengan sang nona muda dari klan Gu. Namun di sini Xiaoyan tetap diam dan bersikap tenang. Setelah pertarungan usai, Xiaoyan merasakan getaran aneh di dalam tubuhnya. Perasaan ini membawanya menoleh dan menemukan wanita berkerudung merah dari klan Yan. Matanya tajam, dan di antara alisnya tampak simbol api hidup yang menyala diam-diam. Xiaoyan akhirnya menyadari siapa wanita itu. Dia mungkin berasal dari klan Yan, sebuah klan misterius yang selama ini hanya dia dengar dari Yao Chen. Apakah ini awal dari konflik atau kerjasama? Saat ini ketegangan membara saat Xiaoyan dan seorang wanita misterius berbaju merah dari klan Yan saling menatap dengan api berkobar di matanya. Sebuah percikan api surgawi di antara keduanya meledak, menghancurkan meja dan kursi di sekitarnya. Meskipun tergoda oleh kekuatan api lawan, Xiaoyan saat ini memilih untuk menahan diri dan menghindari konflik terbuka. Ia tahu wanita ini berasal dari klan kuat setara dengan klan Gu dan mungkin bahkan klan Hun. Bukan musuh yang bijak untuk ditantang sembarangan. Wanita itu adalah Wozi, menunjukkan minat besar kepada api surgawi milik Xiaoyan. Yang dijelaskan api surgawinya bernama api teratai merah Ye, yang menduduki peringkat ke-7 dalam peringkat api surgawi. Ia ingin bertarung membandingkan kekuatan api surgawinya. Sementara itu para pria dari kelompoknya membahas warisan klan Xiao, hubungan mereka dengan klan Gu, dan rumor tentang makam Xiao Xuan, leluhur Xiaoyan yang terletak di makam surgawi, tempat sakral yang hanya bisa diakses oleh 8 klan besar. Singkat cerita, dalam perjalanan pulang, Xiaoyan memperingatkan bahwa ancaman dari klan Gu bukan hanya dari para panglima besar, tetapi 4 jenderal muda, calon kuat untuk gelar Raja Terendam Hitam, yang hanya bisa diraih oleh seseorang yang mencapai tingkat Banseng. Di sisi lain, Xiaoyan saat ini tidak gentar, tapi ia menyadari tantangan yang akan dihadapinya tidak akan mudah. Tiba-tiba, aura dingin menyelimuti jalan yang kecil. 3 sosok berjubah hitam muncul menghadangnya. Sementara itu pemimpin mereka yang memperkenalkan diri sebagai Hunya menyimpan dendam mendalam pada klan Xiao. Saat ini ia mengaku sebagai keturunan dari mereka yang dahulu ikut membunuh Xiao Xuan. Pertemuan itu penuh ketegangan dan pertempuran pun seketika pecah ketika Xiaoyan menyerang.
Meski mereka tidak berniat bertarung habis-habisan hari ini, Hunya saat ini meninggalkan pesan yang menusuk kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan sebentar lagi akan bernasib sama seperti leluhurnya. Setelah sosok itu menghilang, kemarahan mendidih di dalam hati Xiaoyan. Ia pun kemudian bersumpah di dalam hatinya, "Hunya, kalau begitu kau akan membayar semua darah leluhurku, dan tempat ini akan menjadi makam yang bagus bagimu." Singkat cerita, 3 hari menjelang pembukaan alamku berlalu tanpa insiden berarti. Lin Shu dan pasukannya sebelumnya memusuhi Xiaoyan saat ini tidak lagi muncul. Mungkin karena ditegur oleh tetua Gusun. Namun Xiaoyan tahu masalah belumlah selesai, terutama sejak kemunculan tokoh misterius dari klan Hun, yaitu Hunya. Hunya adalah sosok berbahaya, didampingi 2 ahli Dosun bintang 7, menandakan statusnya yang tinggi dalam klan Hun. Yang paling mengejutkan, Hunya mengungkapkan bahwa leluhurnya terlibat dalam kematian Xiao Xuan, yaitu leluhur Xiaoyan sendiri. Di dalam hati, niat membunuh Xiaoyan pun terhadap pria itu pun tumbuh kuat. Meskipun ia belum bisa menilai pasti kekuatan Hunya yang tersembunyi. Di tengah atmosfer yang menegangkan itu, kota Sucigu menjadi pusat perhatian. Sebuah danau raksasa di tengah kota menjadi tempat di mana pintu spasial menuju alam gua akan dibuka. Gusun saat ini memperingatkan semua orang bahwa wilayah dalam alam gua sangatlah luas dan sangat berbahaya. Mereka yang tersesat bisa terhisap ke dalam kehampaan. Tian Huozunze menjelaskan bahwa di dalam alamku hidup warga keturunan klanku, yakni individu berdarah Dodi namun berada di kasta bawah. Beberapa dari mereka karena variasi keturunan bisa memiliki kekuatan luar biasa dan bahkan naik menjadi anggota inti klanku. Mereka adalah sumber generasi kekuatan klan. Singkatnya, ketika riak spasial memuncak, sebuah pilar cahaya raksasa menembus langit dan gerbang ke alamku pun terbuka, memancarkan tekanan energi yang luar biasa. Semua orang satu persatu melangkah masuk, termasuk Xiaoyan dan kelompoknya. Namun sesaat sebelum masuk, Lin Shu, komandan kedua pasukan hitam terendam, mencoba menghalangi jalan Xiaoyan. Tanpa banyak bicara, mereka saling beradu bahu dalam duel diam-diam. Namun pada saat ini Xiaoyan menang telak. Saat ini bahu Lin Shu memucat, tubuhnya terhuyung mundur dan nyaris jatuh ke dalam danau. Xiaoyan tidak menoleh ke belakang, namun sebelum masuk ke gerbang, saat ini Lin Shu menggeram penuh dendam. "Xiaoyan, aku akan menunggumu keluar dari alamku seperti anjing mati." Senyum tenang Xiaoyan pun hanya menyisakan satu kalimat, "Khawatirkan saja dirimu sendiri, komandan kedua." Setelah itu Xiaoyan masuk ke alamku, tubuhnya menghilang di dalam gelombang spasial. Lin Shu saat ini hanya bisa menggeram frustasi. Seketika darah merembes dari sudut bibirnya. Api yang ditanamkan Xiaoyan selama tabrakan diam-diam mulai membakar dari dalam. Saat ini semburan api itu membuat air danau mendesis hebat. Saat ini luka dalam yang disembunyikannya memaksa dirinya mengakui satu hal. Dia telah meremehkan Xiaoyan. Dan dari balik kemarahan dan rasa malu, Lin Shu bersumpah seseorang akan membalasnya di alamku nanti. Singkatnya, saat ini langit cerah dan padang rumput membentang luas ketika sebuah pintu spasial hitam tiba-tiba terbuka dari udara dan memuntahkan rombongan dari berbagai klan ke wilayah rahasia milik klan Gu. Tanah yang kaya energi alam 2 kali lebih padat dari dunia luar. Xiaoyan bersama Tian Huozunze dan yang lainnya segera menyadari betapa menguntungkannya tempat ini untuk kultivasi. Tak lama setelah itu, 10 kapal perang terbang muncul dari awan gelap yang menggulung, simbol kemegahan klan Gu. Suara tetua dari kapal mengundang para tamu naik. Di sana, Xiaoyan menyaksikan betapa megah dan ketatnya penjagaan kapal milik pasukan terendam hitam. Di atas kapal, Xiaoyan bertemu seorang pria berjubah putih dengan lambang api di dahinya. Seseorang tersebut bernama Huo Xuan dari klan Yan. Saat ini pria itu mengungkapkan tujuan kedatangan banyak orang ke alam Gu. Dia pun kemudian berkata kepada Xiaoyan, pembukaan makam surgawi, sebuah tempat kuno penuh makam para ahli zaman dahulu, yaitu termasuk makam leluhur Xiaoyan, yaitu Xiao Xuan. Yang mengejutkan, di dalam makam surgawi jejak energi para ahli kuno berubah menjadi wujud hidup yang dapat dikalahkan untuk menyerap kekuatan mereka kembali. Seperti sebuah pil langka yang bisa dikonsumsi berulang. Saat ini waktu pun mengalir 5 kali lebih lambat dari dunia luar, memungkinkan kultivasi puluhan tahun hanya beberapa bulan di dunia nyata. Meskipun klan Xiao telah runtuh, Xiaoyan masih memiliki hak untuk memasuki makam itu. Warisan dari status klan mereka dahulu sebagai salah satu dari 8 klan kuno. Namun saat ini perjalanannya tidak akan mulus.
Huo Xuan saat ini memperingatkan Xiaoyan bahwa klan Hun musuh lama keluarga Xiao, dan klan Yao juga rumah asal gurunya yaitu Yo Chen. Mereka juga akan hadir di klan Gu. Yang terdepan dari mereka bernama Yao Xingzi, alkemis tingkat 8 bergelar tabib manusia yang diprediksi akan mencari konflik dengan Xiaoyan. Xiaoyan pun saat ini hanya tersenyum dingin. Ia telah mempersiapkan diri matang-matang. Jika perlu, ia akan menunjukkan bahwa murid dari seorang guru yang ditinggalkan klan Yao bisa lebih hebat dari siapapun di antara mereka. Setelah perpisahan singkat dengan Huo Xuan, Xiaoyan saat ini menyadari bahwa pria itu bukan orang biasa. Meskipun saat ini tampak bersahabat, Huo Xuan menyimpan kekuatan besar dan misteri, menunjukkan betapa dalam dan kuatnya klan Yan. Namun dibandingkan dengan wanita berpakaian merah yang masih samar kekuatannya, Huo Xuan masih belum seberapa. Selanjutnya kelompok Xiaoyan kemudian naik kapal perang milik klan Gu untuk menuju pegunungan suci Gu. Sepanjang perjalanan, mereka mendapati kapal itu dijaga ketat oleh pasukan elit tentara terendam hitam, membuat Xiaoyan curiga bahwa klan Gu sangat menjaga wilayah mereka, terutama karena padatnya energi dan keberadaan garis keturunan Dodi di alam Gu. Di bagian depan kapal perang, Xiaoyan bertemu dengan seseorang pria misterius bernama Gu Zhen, panglima pertama tentara terendam hitam. Meskipun penampilannya biasa-biasa saja, Gu Zhen memancarkan aura tenang dan kuat dengan gaya bicaranya yang halus namun mengintimidasi. Saat ini Gu Zhen mengungkapkan keprihatinannya terhadap niat Xiaoyan, yaitu terhadap Sun Er. Gu Zhen menjelaskan bahwa klan Gu sangat menjunjung tinggi garis keturunan Dodi, dan karena itu melarang pernikahan dengan orang luar. Meskipun tidak mengancam langsung, Gu Zhen memperingatkan Xiaoyan bahwa tanpa kekuatan Doseng, hubungannya dengan Sun Er akan mustahil diterima oleh klan Gu. Namun saat ini Xiaoyan tidak tergoyah. Dengan tenang dan penuh keyakinan dia menantang anggapan itu, menyatakan bahwa ia akan mencapai kelas Doseng meskipun tanpa bantuan garis keturunan. Baginya keyakinan dan tekad lebih penting dari warisan darah. Singkatnya percakapan mereka pun berakhir dengan campuran rasa hormat dan keraguan dari Gu Zhen. Tak lama setelah itu, kapal perang akhirnya mencapai pegunungan suci Gu. Dari kejauhan, pandangan Xiaoyan tertuju pada sosok yang sangat ia rindukan, yaitu Sun Er. Di antara kabut dan pegunungan, dua pasang mata bertemu penuh rindu dan tekad yang tak tergoyahkan. Meski Gu Zhen memperingatkan bahwa masa depan Xiaoyan di klan Gu penuh tantangan, Xiaoyan saat ini hanya punya satu hal: tidak ada seorang pun yang bisa menghentikanku untuk bersama Sun Er, bahkan jika itu pun klan Gu.